Seni itu kan kaitannya dengan rasa. Pada waktu kita masuk ke dalam karya, pada waktu kita berkreasi, kan di situ tidak ada border batas. Kita bisa menjelma menjadi perempuan, bisa menjelma menjadi laki, tinggal bagaimana kita bisa mendalami rasa kita. Saya pun juga melihat sebuah kebudayaan, saya mempelajari lalunya gitu. Bahwa untuk pakaian pun dulu tidak ada gendernya loh. Tidak harus laki-laki itu memakai celana. Dulu laki-laki memakai sarung juga, bahkan ada yang memakai dress juga gitu. Jadi sebenarnya pakaian itu dulunya no gender. Karena bicara gender ini banyak layer-layer yang harus kita buka gitu loh. Bagaimana kita ini bisa terpisahkan dulunya gitu. Kenapa harus ada stigma laki-laki begini, perempuan begini. Sampai ke bajunya juga diatur gitu. Kenapa sih harus begitu? Kenapa perempuan tidak boleh memakai dasi seperti laki-laki gitu. Atau laki-laki ingin memakai dress gitu. Padahal kan kalau baju-baju di Timur Tengah sana kan para musafir apa segala macam kan juga bajunya itu kan seperti kaftan itu ya, dan itu kan masuk kategori dress. Jadi kan sebenarnya dari baju pun juga bisa kita pelajari itu. Kita benar-benar berangkat sendiri. Mama bantu aku dari bawah, kita punya dari garasi, punya penjahit, 2 orang, Mama bantu di manajemen pembukuannya, sedangkan aku fokus di desainnya terus sampai sekarang. Bisa dibilang sebagai mentor saya, terutama berpikir secara business person, mempertanggungjawabkan sebuah bisnis, terus juga teamwork. Jadi bagaimana saya juga berinteraksi dengan para staf saya, bagaimana mengapresiasi, bagaimana berkomunikasi, dan juga bagaimana mempertanggungjawabkan perputaran bisnis. Pertama adalah menurut saya nasihat mama yang menurut saya sampai sekarang saya pegang adalah bagaimana kita menghargai orang. Bagaimana kita bisa menghargai teamwork kita. Bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik kepada tim kerja kita dan kepada siapapun. Baik itu orang-orang yang bekerja untuk kita, entah mereka muda ataupun mereka sudah lebih usia di atas saya, dan juga kepada klien-klien saya gitu. Bagaimana untuk menjaga hubungan baik, untuk harus lebih banyak bercerita mengenai apa yang saya pikirkan, terutama dalam sebuah pemikiran. Jika saya ingin mendesain sesuatu tuh, kadang pemikiran saya terlalu cepat. Jadi mama bilang, pelan-pelan, kamu harus menjelaskannya secara pelan-pelan dan tidak semua orang bisa berpikir secara kamu. Tidak terlalu, tapi kadang-kadang suka memberi input aja. Misalnya, mama kemarin lihat ada ini baju lucu deh gitu. Atau kemarin kamu harus lihat deh ke Bali misalnya ada butik bagus deh gitu. Jadi mama kalau ngelihat sesuatu yang unik selalu dia share. Begitu juga Mario. Mereka bisa tahulah di mana pasti saya suka nih hal-hal seperti ini. Karena saya memang senang mengulik kan bahwa oh ternyata ini bisa seperti ini ya, oh perkembangannya seperti ini. Kalau di Mario belakangan ini justru kita lebih banyak bercerita, terutama saya malah yang lebih proaktif karena dunia sport. Mario yang sangat initiate, apalagi waktu itu saya tidak punya Instagram. Mario yang bilang lo harus punya Instagram, itu perlu untuk orang lebih tahu, dan zaman sekarang sudah lebih visual gitu, dan itu connect untuk ke seluruh Indonesia gitu. Jadi orang di luar sana pun bisa melihat karya-karya. Mario yang pertama engage kalau saya acara, Mario yang videoin, Mario yang foto, taruh di sosmed. Pelan-pelan justru saya mengerti sosial media dan tahu sosial media itu dari Mario.
Itu kan pemahamannya mendalami sebuah bentuk, menerawang sebuah desain, melihat warna, proses, struktur. Ternyata kan di situ ada permainan rasa ya. Seni itu kan kaitannya dengan rasa. Pada waktu kita masuk ke dalam karya, pada waktu kita berkreasi, kan di situ tidak ada border batas. Kita bisa menjelma menjadi perempuan, bisa menjelma menjadi laki, tinggal bagaimana kita bisa mendalami rasa kita. Nah disitulah personal kita kan juga akan lebih keluar dan bisa lebih jujur dan bisa menghasilkan karya gitu. Dari situ menurut saya memang orang-orang yang terlahir dengan keunikan ini, mereka justru bisa mendalami dunia seni lebih dalam sebenarnya. Saya melihat gini, dalam penerimaan orang untuk sebuah awal karir dengan keunikan penampilan saya, pembawaan diri saya gitu. Memang ada orang yang sebenarnya mereka saya melihat begini, bukan menutup diri, tetapi mereka lebih kepada ragu-ragu, aduh ini bagaimana, mereka seperti kikuk gitu. Pada saya bercerita ide-ide saya atau saya mau sharing, misalnya saya ketemu orang-orang pemerintahan, mereka kan sangat resmi dan formal ya. Terus kita bercerita ide kita, bagaimana kita ingin mengembangkan masyarakat tenun di sana, bagaimana kita juga bisa berkoordinasi untuk mengangkat keindahan kerajinan tangan di sebuah daerah. Di situ saya melihat hanya sebuah permulaannya saja gitu, bahwa mereka melihat kan sebenarnya hanya penampilan, tapi begitu saya membicarakan sebuah pemikiran, sebuah topik dan ide, di situ sudah cair gitu, karena mereka sudah tidak melihat lagi siapa kita. Yang membedakan saya selalu membuat fashion ini untuk kain Indonesia. Itu awal saya ingin membuat baju. Jadi untuk kainnya gitu, bagaimana kain ini bisa tertransform. Jadi bukan di kepala saya mau bikin baju ini baru saya cari kainnya. Dan memang saya selama 20 tahun ini komit untuk terus menggali kekayaan kain ini. Saya melihat begini, dunia fashion itu ada dua kalau di kepala saya ya. Ada yang sifatnya artisanal, ada yang memang fashion industry as a industry gitu. Mass production, online shop gitu. Nah itu kan yang orang melihat benar-benar bisnis fashion seperti itu. Sedangkan yang saya geluti saat ini sampai sekarang ini kan memang lebih artisanal. Di satu sisi kita memikirkan kelangsungan budaya, di satu sisi kita memikirkan penenun, pengrajin, tapi di satu sisi juga kita kaitkan ini semua ke dunia fashion. Itu seperti journey saya pada waktu saya melihat kain Indonesia gitu. Saya melihat para pekerja-pekerjanya yang mereka mengerjakan dengan hati mereka, dengan upah yang sangat affordable sekali gitu, dan kebudayaan itu masih terus berlanjut gitu. Saya datang ke Nusa Tenggara Timur, mereka punya kebudayaan seperti yang berbeda lagi kalau kita ke Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan sebagainya. Dan di dalam setiap pulau pun itu juga ragamnya banyak sekali. Dan di situ saya seperti masuk ke dalam sebuah spirit yang untuk saya ini harus dilestarikan, dan memang saya mempunyai talenta untuk mentransformnya ke dalam dunia fashion. Mungkin yang saya lihat orang akhirnya bisa merasakan nafas itu, merasakan pikiran itu. Jadi tidak hanya melihat sebuah keindahan baju, tetapi mereka bisa merasakan apa yang ingin saya sampaikan dalam karya saya. Jadi sebuah journey yang sangat berkesan untuk saya Nusa Tenggara Timur itu, sampai orang mengaccept kain Nusa Tenggara Timur itu dan dipakai, dan kain itu menjadi populer sampai sekarang. Itu untuk saya kesuksesan sih. Desainer sudah banyak sebelum saya yang membawa gitu. Tetapi saya merasa pada saat saya membuat pameran, di situ awareness-nya lebih tinggi orang, dan terutama keragaman kain Nusa Tenggara Timur itu. Dulu
saya kalau mau mencari kain Nusa Tenggara Timur itu di pameran kain, ya pameran kerajinan, itu dulu standnya cuma ada satu nyempil gitu. Sekarang kalau kita masuk ke pameran kain itu ada di mana-mana. Untuk saya ini sangat bagus ya, salah satu pembuktian bersama Mama Yora dan teman-teman transgender di Sika membuktikan bahwa transgender itu bisa positif. Jadi mereka tidak hanya dilihat yang negatif, tapi mereka bisa doing sesuatu untuk lingkungannya, untuk budayanya, untuk sesama saudaranya, dan hal ini harus kita support. Kain Indonesia harus mahal. Mahal dalam arti kata karena kita mengapresiasi. Gitu, karena kalau orang bisa membeli tas sampai ratusan juta, puluhan juta gitu, bukan berarti kain Indonesia seharga itu. Tetapi kalau orang kita bisa mengapresiasi barang luar negeri sampai sebegitunya, masa kain kita sendiri kita tidak mau sih menghargai itu? Kalau dilihat desainnya banyak yang bagus, tetapi bagaimana mengaturnya, dan itu memang ada hubungannya dengan personal. Kalau kita personal kita hanya merasa keren, oh Instagram gue followers sekian, tadinya sukses sampai lupa lo sebenarnya bikin apa sih gitu. Orang follow lo di Instagram itu cuman karena lo heboh doang gitu. Tapi in the end apa yang lo bikin? Apakah ini bisa menjamin lo 5 tahun lagi masih ngetop? Dan untuk saya sekarang ini kebanyakan lebih mengikuti apa yang ada saja gitu loh. Jadi saya belum melihat ada desainer yang bisa membuat koleksi dia itu mempunyai jati dirinya sendiri. Kita harus percaya ya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu satu kekuatan saya. Dan kita manusia tidak sepadan dengan Tuhan. Dari situ saya yakin bahwa kita tidak berhak untuk menghakimi orang lain. Dan untuk mereka yang mempunyai keunikan, transgender, ataupun mungkin ada wanita yang tidak menikah, atau keluarga yang mendesain tidak mau mempunyai keturunan, dan sebagainya. Itu untuk saya, itu kan kita bicara pribadi. Jadi segala macam pemikiran itu tidak bisa kita lihat dari satu sudut pandang. Jadi in the end, kata menghakimi itu untuk saya kita sebagai manusia tidak bisa menghakimi. Selama mereka bisa baik di dalam kehidupan mereka dan mereka bisa bertanggung jawab menjadi pribadi mereka sendiri. Untuk saya pada akhirnya hidup itu adalah bagaimana kita ingin dipandang, bagaimana kita menempatkan diri kita, bagaimana kita berjuang untuk diri kita. Tetap saja kita bersinar, tetap saja kita yakin dengan keyakinan kita. Tetap kita menjadi jati diri kita, dan kita tahu Tuhan hidup di dalam kita. Jadi untuk saya, saatnya kita tegakkan kepala, maju bersama, mencintai manusia dan sesama, dan melihat sebuah perbedaan itu menjadi sebuah keindahan. Sudah saatnya untuk kita menjawab kesedihan-kesedihan kita dalam bentuk karya. Tidak lagi kita hidup terjebak dalam penghakiman orang lain yang mereka sendiri tidak mengerti kehidupan mereka sendiri. Jadi tidak usah pedulikan negatif-negatif di sekitar kita. Saya yakin kita semua akan maju bersama.